Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's Yo, balik lagi di channel Heruwira buat penggemar film Crow Zero sembari menunggu Crow Zero 4 rilis. Nggak tahu kapan ya. Kali ini gue mau ngerekomendasiin film yang mirip Crow Zero. Film ini berjudul Kyo Kara Orewa. Film ini diadaptasi ke live action dari serial manga Jepang yang dibuat oleh Hiroyuki Nishimori. Film Kyo Kara Orewa yang gue bahas kali ini adalah versi the movie-nya ya, bukan serialnya. Kyo Kara Orewa The Movie menceritakan dua murid terkuat di SMA Nanyo, yaitu Mitsuhashi dan Ito yang saling bekerja sama dengan SMA Akeisa yang dipimpin oleh Satoshi dan Sagara. Aslinya SMA Akeisa sendiri merupakan musuh dari SMA Nanyo, tapi di movie ini mereka akan bekerja sama melawan anak-anak pindahan dari SMA Hokune yang terkenal kuat dan sadis yang dipimpin oleh Otake dan Yanagi. Oke, kita mulai dengan pengenalan karakter pemain film ini. Kita awali dengan pemeran utamanya, yaitu Mitsuhashi. Ya, pria berambut pirang ini adalah tokoh utama dari serial ataupun movie Kyo Kara Orewa. Mitsuhashi adalah siswa pindahan yang masuk SMA Nanyo. Mitsuhashi orangnya licik. Dia selalu menggunakan trik-trik licik buat ngalahin musuhnya. Trik-trik liciknya itu kocak-kocak. Tapi ketika mode serius, apalagi saat ceweknya Mitsuhashi yaitu Riko dilukai orang lain, dia bakal masuk mode serius. Yang kedua ada Ito. Ito juga merupakan salah satu tokoh utama dalam serial atau movie ini. Ito berambut landak berwarna hitam. Ito merupakan sahabat dekatnya Mitsuhashi. Ito pembawaan orangnya serius dan kalem, dan dia gak suka cari masalah. Tapi ketika temannya disikat orang lain, dia orang pertama yang bakal langsung pasang badan buat temen-temennya. Keren lah pokoknya Ito ini. Dalam bertarung, Ito gak pernah pakai cara licik. Dia selalu bertarung secara gentle. Kalau menurut gua, Ito ini bisa dibilang lebih kuat dari Mitsuhashi, tapi tidak lebih hebat ya, karena kita tahu Ito ini orangnya naif. Satoshi, pemimpin Akeisa, orang yang luar biasa kuat aja mengakui kalah dari si Ito ini. Lanjut ke pemain selanjutnya, ada ceweknya Mitsuhashi yaitu Riko. Riko ini jago bela diri ya, jangan salah. Lanjut lagi ada Kyoko, ceweknya si Ito. Si Kyoko ini kocak parah asli. Ketika di depan Ito dia bakal so imut-imut gitu dah. Kadang bijak bak malaikat. Tapi ketika udah nggak ada Ito, dia bakal jadi brutal dan nggak segan-segan ngajar musuhnya. Kyoko selalu bareng dengan soibnya yaitu Akemi. Ups, oh iya ada yang kelewat nih. Ya bener, mereka adalah Imai dan Tanigawa dari SMA Beni. Imai adalah pemimpin SMA Beni. Imai ini kuat, cuman tololnya kelewatan dah asli. Bikin ngakak terus dah kalau lihat tingkah tolol si Imai ini. Oke, sekarang kita langsung ke filmnya aja ya. Di awal film kita langsung disuguhkan oleh kedatangan anak-anak SMA Hokune yang pindah ke SMA Keisa karena SMA-nya kebakaran. Dengar-dengar sih SMA-nya dibakar sama siswa sendiri. SMA Hokune ini terkenal bengis dan kejam. Mereka dipimpin oleh Otake dan Yanagi. Otake yang perawakannya tinggi bak Frankenstein ini pukulannya sangat kuat. Doi berambisi buat naklukin SMA Akeisa dan SMA Nanyo. Selanjutnya ada si Yanagi. Ya, pria pendek ini sangat kejam. Dalam bertarung Doi menggunakan pisau. Yanagi kalau sudah menggunakan pisau sih dengar-dengar gak bisa terkalahkan ya. Permasalahan dimulai ketika SMA Hokune menjual gantungan seharga 5.000 yen sebagai jimat agar siswa Akeisa tidak diserang oleh berandalan SMA Hokune. Satoru yang merupakan siswa SMA Akeisa tidak mau membeli, akhirnya habis diajar oleh berandalan SMA Hokune. Tak terima Satoru diajar habis-habisan, Ryoko yang merupakan sepupu Satoru ingin balas dendam. Satoru yang khawatir sama niat Ryoko untuk membalaskan dendamnya, akhirnya memberikan informasi palsu bahwa Mitsuhashi yang udah mukulin si Satoru, padahal mah anak-anak SMA Hokune. Satoru membohongi Ryoko agar Ryoko menyerah karena lawannya adalah Mitsuhashi. Langsung aja ke bagian yang seru-serunya nih, langsung ke bagian pertarungan antara Ito melawan Otake, pemimpin SMA Hokune. Di sini Ito dibuat babak belur, entah kenapa sih Ito ini nggak powerful ya, di sini seperti ada beban dalam bertarung lah pokoknya. Pokoknya benar-benar kalah di sini Ito.
Oke, selanjutnya konflik antara SMA Akeisa dan SMA Hokune. Di sini anak-anak Akeisa tanpa sang pemimpin Satoshi dan Sagara menjebak Yanagi. Tapi tanpa diduga Yanagi berhasil mengalahkan seluruh anak-anak Akeisa dengan bertarung menggunakan pisau. Dan tidak segan-segan menusuk anak-anak Akeisa dengan pisau tersebut. Anak-anak Akeisa yang tersisa mencari Satoshi dan Sagara untuk meminta bantuan mereka berdua agar mereka kembali ke Akeisa dan mengalahkan SMA Hokune. Karena tidak terima atas perlakuan anak-anak Hokune yang kelewatan kepada Akeisa, akhirnya Satoshi dan Sagara kembali ke Akeisa dan menantang bertarung Otake, Yanagi, dan anak buahnya. Dan terjadilah pertarungan final antara SMA Akeisa yang dipimpin Satoshi melawan SMA Hokune yang dipimpin Otake. Ketika satu melawan satu, di sini terlihat jelas bahwa Satoshi lebih kuat daripada Otake. Tapi karena kalah pasukan, SMA Akeisa akhirnya terdesak. Dan tanpa diduga-duga bantuan dari pasukan SMA Nanyo datang membantu. Merasa terdesak, Otake akhirnya melarikan diri dan tanpa diduga Ito mengikuti dari belakang. Nah, di sini nih momen pertarungan paling epik di mana si Ito one hit one kill. Otake sekali kena uppercutnya langsung tewang. Sisa Yanagi dari kubu SMA Hokune melawan Sagara. Merasa terdesak, akhirnya Yanagi menggunakan pisau dan berhasil membuat Sagara terdesak. Dan tanpa diduga, keluarlah pemimpin SMA Nanyo, Mitsuhashi. Lagi-lagi Mitsuhashi berhasil mengalahkan lawannya dengan sangat mudah menggunakan strategi liciknya.